Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali lagi kita di Ngopi bareng Prof. Zudan. Pagi ini kita akan berbincang-bincang melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang pelanggaran administrasi kependudukan apa sanksinya. Jadi kemarin kita sudah mendapatkan satu gambaran bahwa ada beberapa hal tentang administrasi kependudukan yang itu bisa masuk dalam wilayah-wilayah pelanggaran, dari mulai memberikan informasi yang tidak benar, kemudian mengganti data-data yang ada di kartu tanda penduduk elektronik dan seterusnya. Pagi ini kita akan mendengarkan tausiahnya, tausiah. Jadi pengajian kuliah ini dari Prof. Zudan yang luar biasa, banyak ilmu yang kita bisa dapatkan, banyak pengetahuan yang luar biasa yang kita bisa dapatkan, dan yang jelas ada satu semangat luar biasa bagaimana kita teman-teman sahabat Dukcapil dan kerabat desa diajak untuk terlibat dalam satu proses membahagiakan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini pasti di urusan-urusan administrasi kependudukan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Suryo Koco, seluruh rekan-rekan kerabat desa yang berbahagia, sahabat Dukcapil, dan seluruh pemirsa TV Desa. Salam bahagia, salam hormat, dan salam hangat dari kami di Pasar Minggu. Semuanya semoga selalu sehat-sehat. Mas Suryo Koco, sehat selalu? Alhamdulillah. Jadi ini luar biasa, salah satu program TV Desa yang sekarang jadi hit, jadi banyak ditunggu-tunggu karena teman-teman kepala desa dan perangkat desa ternyata juga sangat memperhatikan dan mengikuti program acara kita ini. Semoga ini menjadi cara yang efektif untuk kemudian cita-cita dari teman-teman Dukcapil, sahabat Dukcapil, untuk kemudian memberikan layanan terbaiknya, membuat masyarakat menjadi lebih bahagia, karena data-data kependudukan semakin banyak bisa berbicara, semakin bisa hidup data-data itu. Salah satu yang kemarin luar biasa juga, Prof, kita terima dari salah satu program kita, ternyata kesadaran data ini manfaatnya sangat luar biasa. Jadi salah seorang kepala desa di Sulawesi ketika kemudian kesadaran datanya atas data ini terbangun, memanfaatkan anak-anak muda membuat peta dan pendataan, itu kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil dalam proses perencanaan desa itu menjadi lebih tepat dan bahkan bisa menghindari agenda-agenda program yang tidak tepat sasaran. Jadi sangat luar biasa. Semoga energi-energi positif, inspiratif ini bisa tersebar ke seluruh desa-desa di Indonesia, dan pagi-pagi tiap jam 7 sampai jam 8 bareng sama Prof. Zudan ini semakin menyadarkan tentang perlunya data kependudukan. Prof, pelanggaran administrasi kependudukan, apa sanksinya? Jadi kalau kemarin kita mendengar ada bagian yang kemudian ada sanksi pidananya dan seterusnya. Mungkin Prof. Zudan bisa memberikan gambaran panjangnya sebenarnya celah mana saja yang kemudian itu bisa dianggap sebagai dalam tanda petik pelanggaran dalam proses administrasi kependudukan. Silakan, Prof. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dalam KUH Pidana, dan dalam PP Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan ada 4 subjek hukum yang bisa diberi sanksi oleh negara. Pertama, masyarakat. Ini sanksi administrasi dulu. Masyarakat. Masyarakat bisa diberi sanksi administrasi, Mas. Kalau dalam Undang-Undang Adminduk ada sanksi denda administrasi karena terlambat melaporkan pembuatan akte kelahiran terlambat, akte kematian terlambat. Tetapi ini
adalah rezim di Undang-Undang 23 2006. Rezim 14 tahun yang lalu ketika layanan kependudukan belum gratis. Maka sekarang kami mendorong seluruh Indonesia denda administratif itu 0. Boleh dijatuhkan tetapi 0 rupiah. Artinya sama saja tidak dengan dijatuhkan. Nah, tapi denda tetap administratif ada yang di kedua, sanksi denda. sanksi di undang-undangnya masih disebut sanksi denda terhadap keterlambatan pelaporan. Yang kedua, sanksi ini yang paling banyak terjadi bagi penduduk yang bepergian tidak membawa KTP elektronik. Ini dendanya maksimal 50.000. Jadi kalau kita bepergian keluar kota, pergi keluar rumah, ada operasi justisi, penduduk tidak membawa KTPL, saat dia tertangkap, dia kena denda Rp50.000. Ini sanksi administrasi dan ini sah, berlaku sesuai dengan undang-undang. Berarti KTP itu memang wajib dibawa? Iya, jadi kalau kita melihat yang namanya denda administrasi itu, Mas Suryo Koco, di pasal 91 disebut eksplisit ini. Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP, denda maksimal Rp50.000. Artinya KTP itu wajib dibawa, sehingga saat operasi justisi tidak usah ditayangkan. Saat operasi justisi itu bisa kita mengantisipasi sehingga tidak terkena sanksi administrasi itu. Gitu. Kemudian ini, Mas, ada yang perlu saya berikan pemahaman betul kepada kawan-kawan di Dukcapil. Tadi kan sanksi administrasi kepada masyarakat yang pertama. Yang kedua, sanksi administrasi kepada petugas. Jadi yang namanya petugas di Dukcapil itu jangan enak-enak. Jangan sembarangan. Jangan seenaknya. Ada sanksi administrasinya. Itu diatur dalam pasal 92 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Pasal ini mengatur tentang petugas yang mempersulit pengurusan dokumen. Yang melambat-lambatkan penyelesaian dokumen. Apa sanksi administrasinya? Denda paling banyak 10 juta. Dan dibayar dari duit pribadi dia, bukan dari duit kantor. Tapi indikasi atau ukuran bahwa mempersulit atau memperlambat itu kayak apa, Bro? Ya, ini kan tentu nanti kalau ada komplain, kan ada pemeriksaan dari inspektorat. Tiap-tiap dokumen itu kan ada SOP-nya, Mas. Siapa yang mengerjakan misalnya dokumen akte kelahiran, itu dari staf operator, kemudian naik ke kepala seksi kelahiran, naik kepada kepala bidang, namanya kepala bidang kelahiran, ya, itu naik ke nanti kepada kepala dinas. Berhentinya di siapa ini yang lama? Apakah karena kepala seksinya sakit sehingga tidak bisa bekerja? Wajar. Terhambat 10 hari karena opname, tidak ditunjuk PLT. Ini kepala dinasnya yang lalai. Kepala dinasnya harus turun ke bawah. Dia nanti ngeles begini, Pak, itu kan kasih. Yang harus Pak kasih. Tidak begitu. Penanggung jawab akhir di tingkat kabupaten itu kepala dinas. Dia harus tanggung jawab. Kalau penanggung jawab akhir nasional itu saya. Kejadiannya misalnya di Kabupaten Sleman, di Kota Surabaya, saya tetap tanggung jawab, Mas. Jadi sayalah secara nasional orang pertama yang salah kasus di Surabaya itu. Karena saya tidak berhasil mendidik staf-staf saya dengan baik. Jadi saya tidak bisa ngeles, itu kejadian di Surabaya. Artinya nggak ada pasukan yang salah pasti jenderal kan? Yang paling besar kesalahannya saya. Karena saya harus menanggung kesalahan seluruh Indonesia. Itulah tanggung jawab jabatan yang harus saya emban. Walaupun saya tidak tahu kejadiannya tidak tahu seperti apa. Tapi saya harus bisa memastikan bahwa layanan ini berjalan dengan baik. Ternyata di salah satu titik layanan tidak berjalan dengan baik. Saya tidak bisa menghindar, bukan salah saya itu, Surabaya itu, tidak boleh. Itu tetap saya bersalah, saya yang bertanggung jawab. Nah, kalau nanti ditarik ke nasional, ternyata saya tidak pernah memberikan pembinaan. Tidak pernah ada acara sosialisasi, saya bisa kena, Mas. Tapi kalau saya rutin dengan kepala dinasnya 2 minggu sekali, ya, ada pembinaan seminggu sekali dalam level provinsinya ada pembinaan, itu saya sudah bisa terlepas dari tanggung jawab administrasi itu.
karena sudah melakukan kewajibannya. Kan pembinaan staf langsung oleh kepala dinas. Oke. Nah, itu jadi ada berjenjang, tanggung jawab berjenjang. Tetapi sebagai penanggung jawab akhir nasional, saya tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab itu. Termasuk kepala dinas di tingkat kabupaten. Tidak bisa mengatakan itu kejadiannya di kecamatan, Pak. Tidak bisa. Tetap itu tanggung jawab kepala dinas. Provinsi tidak bisa mengatakan, Pak, itu kejadiannya di Surabaya, saya tidak bertanggung jawab. Enggak bisa. Karena kita ini kan level pemerintahan yang bertingkat. Seperti pohon, ada akar sampai ujung, ada daun, ada buah. Enggak mungkin buah itu keluar kalau tidak ada akarnya yang bekerja. Tidak mungkin daun itu keluar kalau tidak ada batang yang mengalirkan nutrisinya. Nah, filosofinya seperti itu. Jadi teman-teman yang bekerja di level paling bawah, ya, para operator, petugas pelaksana, harus ingat betul ada pasal 92. Para kepala seksi, kepala bidang, ya, kepala dinas, para direktur di Dukcapil, kita harus paham pasal ini. Maka kemarin saya dengan Mbak Diana, Mas Surya Koca, ayo kita masuk evaluasi internal ini. Ini kan sistem sanksi ini perlu kita ketahui semua. Jadi itu Mas, sanksi administrasi bagi petugas Dukcapil. Nah, nanti kita juga bisa bergeser setelah ini kepada sanksi pidananya. Prof, mungkin ketika tadi Prof sampaikan ada standar pelayanan dan seterusnya, kemudian tanggung jawab akhir tetap di Prof Zudan atau tetap di pasar minggu. Pertanyaannya, apakah kemudian ada channel atau saluran khusus ketika mungkin saya kemarin sudah berproses umpamanya, kemudian saya merasa kok pelayanannya kayak gini, atau mungkin dijanjikan kapan selesai, ternyata kita datang belum selesai, atau mungkin secara persyaratan merasa dipersulit dan seterusnya, ada semacam bottom paniknya, saya langsung saya bisa langsung menyampaikan nih ke pasar minggu dengan membuat laporan atau ada satu ada pengaduan gitu Mas. Ada pengaduan. Jadi di tiap kabupaten kota saya sudah meminta dibuat nomor handphone pengaduan. Di kota Surabaya juga sudah ada nomor call centernya. Nah, kepada masyarakat pemohon, jadi kami minta juga begitu, dioptimalkan nomor-nomor hotline pengaduan itu. Kalau di Dukcapil kita ada di 1.500-537. Kemudian ada nomor WhatsApp-nya, nanti saya carikan di sesi yang kedua, nomor call center pengaduan dengan WhatsApp, dengan Facebook, dengan SMS ada Mas. Jadi sejak tahun 2017 kami sudah menyiapkan komplain handling seperti itu di tingkat pusat. Nah, kita minta daerah juga mengikuti seperti itu. Artinya kalau menyampaikan nih kayak si ibu tadi, kemudian menyampaikannya langsung melalui saluran-saluran itu, walaupun sampai penyampaiannya ke pusat, nanti teman-teman dari pusat akan membantu mengkomunikasikan ke daerah yang bersangkutan kan, Bro? Betul. Jadi dari kami ditindaklanjuti ke daerah. Biasa ada WhatsApp. Ini kan kita ada grup-grup WhatsApp, Mas, dengan seluruh provinsi dan kabupaten kota. Kalau ada pengaduan masuk ke saya, langsung share ke tingkat provinsi itu. Kalau masuk ke kawan-kawan yang lain, misalnya tidak masuk lewat call center, juga kita bantu. Nah, yang call center juga khusus, kita ada 26 orang shift-shiftan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi nggak usah khawatir masyarakat, kalau ada pengaduan, kami akan proses membantu menyelesaikan sampai masalah itu selesai. Oke. Karena ini ada salah satu di chatting di channel YouTube-nya TV Desa ini menyampaikan banyak permasalahan pelayanan kependudukan di tingkat bawah. Jadi kenapa tadi saya tanyakan ada nggak untuk bisa menyampaikan ke pusat, artinya mungkin ketika kemudian diadukan ke pusat dan pusat yang kemudian memberi konfirmasi atau menginformasikan kan akan menjadi menjadi perhatian khusus karena otomatis kan terkait dengan ada bagian-bagian sanksi administratif sebagai petugas pelayanan kan gitu, Bro. Ya, benar seperti itu, Mas. Jadi yang harus kita bangun itu sekarang agar masalahnya tidak banyak, komitmennya harus sama. Seluruh penyelenggara layanan itu komitmennya harus sama. Tidak boleh mempersulit layanan Dukcapil.
Jadi semangatnya mempermudah. Ya. Jadi mempermudah itu harus disertai dengan iktikat baik, melayani dengan sungguh-sungguh. Dengan hati senang, dengan penuh senyum, dengan salam, dengan sapa. Ya. Sehingga masyarakat yang datang itu merasa betul-betul masuk ke ruang-ruang yang negara itu perhatian betul dengan dirinya. Maka pembentuk Undang-Undang Adminduk itu sudah mengingatkan di pasal 92, jangan memperlambat. Ini kan ditulis normanya. Petugas pada instansi pelaksana atau pejabat pada instansi pelaksana yang melakukan tindakan sengaja memperlambat. Sengaja memperlambat. Jadi dilambat-lambatkan, sudah selesai nggak segera diumumkan, sudah selesai disimpan di lacinya, sudah selesai kemudian dia mengatakan, ya tunggu dulu, besok 3 hari lagi. Itu memperlambat. Itu kena sanksi. Pasal ini denda 10 juta rupiah yang paling tinggi. Seperti itu, Mas Surya Koco. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.